Kita lanjutkan untuk sistem osilasi yang lain, yaitu pendulum atau bandul. Bandul ini merupakan jenis sistem osilasi lain selain sistem pegas bermassa, ya. Dengan menggunakan bandul ini, manfaatnya adalah kita bisa menganalisa persamaan gerak, gitu ya. Bisa menganalisa persamaan gerak dari sistem osilasi lain, gitu, sehingga memperkuat pemahaman kita bagaimana kita bisa memodelkan suatu sistem lainnya yang bervariasi. Kemudian dari pemodelan tersebut kita bisa menentukan persamaan geraknya, gitu ya. Nah, salah satu contoh sistem osilasi yang lain yaitu pendulum atau bandul. Bandul ini terdiri dari suatu massa tentunya dan diikatkan pada tali. Jadi bukan pegas tapi tali biasa. Dan digantungkan pada suatu langit-langit lah, pokoknya digantungkan pada sesuatu gitu ya, sehingga jika diberikan simpangan atau pergeseran, benda ini akan bergerak osilasi atau bergetar gitu ya. Nah, inilah jenis osilasi lain yang berupa bandul begitu. Nah, bagaimanakah persamaan gerak dari sistem osilasi bandul ini? Tentunya kita juga menggunakan persamaan gerak Newton. Nah, persamaan gerak Newton sama ya, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Di dalam bandul ini kita anggap bahwa massa talinya adalah massless atau massanya sangat kecil dibandingkan massa bendanya, begitu ya, benda yang digantungkan pada tali tersebut. Sehingga sistem ini massanya hanya berupa M saja, massa benda, dan massa talinya kita anggap 0 gitu, karena sangat kecil dibandingkan dengan massa M. Kemudian selain masanya, kita juga harus menganalisa gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, gaya yang bekerja adalah pertama tentunya ada gaya karena gravitasi yang kita sebut dengan gravitational force atau berat gitu ya. Gaya gravitasi sebesar M kali G. Ke arah mana? Ke bawah menuju pusat gravitasi begitu. Dan ini adalah kondisi titik-titik ini adalah kondisi awal ya sebelum dia digerakkan. Kemudian setelah kita beri simpangan sebesar theta, maka posisi bendanya di sini berubah di sini gitu ya. Dan karena diberi simpangan ke kanan, maka ada gaya balik ya, gaya baliknya. Yang sebenarnya gaya balik ini adalah refleksi dari gaya gravitasi ke arah ke sana gitu ya. Baik, anggaplah bahwa gaya gravitasi ini kan ke bawah. Nah, tentunya juga ada gaya tegangan tali, ya kan? Ada gaya tegangan tali ke sana. Oke. Kemudian kita bisa merefleksikan atau mencerminkan ya, merefleksikan arah gaya gravitasi ke bawah ini ke arah ini dan juga ke arah sana. Kita anggaplah arah yang ke sana yang searah dengan tali itu kita anggaplah arah Y begitu ya. Kemudian yang ke arah tegak lurusnya ini adalah ke arah X. Misalnya seperti itu. Dan gaya dari gravitasi sendiri ke bawah gitu. Sehingga untuk refleksi dari gaya gravitasi yang ke arah Y
atau kita sebut dengan W ke arah Y gitu ya, maka ini adalah jika di sini adalah theta, karena di sini theta maka di sini juga theta gitu. Besarnya adalah karena ini di samping sudut begitu ya, maka cos yaitu M kali G cos theta. Sedangkan ke arah X-nya adalah WX sama dengan W cos theta atau MG sin ya, sin theta karena di depan sudut gitu. Sehingga kita bisa menerjemahkan gerakannya ini ke arah Y dan X gitu. Jadi ada gerakan benda ke arah Y dan gerakan benda ke arah X gitu. Nah, ke arah Y ini arah Y ini adalah, maka kita juga punya sigma F ke arah Y itu sama dengan M dikalikan percepatan benda ke arah Y, kan seperti itu ya. Bendanya ini adalah M, kemudian MAY ini kita sebut saja D kuadrat Y per DT kuadrat gitu ya, atau kita bisa gunakan AY saja lah ya. Oke, kita akan menentukan gayanya dulu. Gaya ke arah Y ini berarti ada WY dan juga yang ke arah atas yaitu T, ya kan? Tegangan tali. Jadi untuk gaya pada arah Y ini ada WY, anggaplah yang ke bawah ini positif, yang ke atas negatif, berarti min T sama dengan M kali A pada arah Y gitu ya. WY ini sama dengan MG min T sama dengan M kali AY. Nah, tetapi kita harus memahami bahwa benda ini kan tidak bergerak pada arah Y. Jadi tidak bergerak ke sana juga tidak bergerak ke sini kan? Jadi untuk di arah Y ini dia tidak bergerak gitu ya. Sehingga pada arah Y ini adalah equilibrium. Ya kan? Karena equilibrium maka ini sama dengan 0, sigma F sama dengan 0. Gitu. Atau karena equilibrium mungkin dari awal kita sudah tentukan ya bahwa sigma F adalah 0. Gitu ya. Sehingga di sini M kali G cos theta karena WY min T sama dengan 0 sehingga M kali G cos theta itu sama dengan T. Jadi tegangan talinya adalah MG cos theta. Jadi gaya ke arah bawah dan ke arah atas ini sama sehingga dia total gayanya menjadi 0 atau equilibrium. Kalau total gayanya 0 maka dia tidak ada percepatan ke arah tersebut gitu ya. Sehingga gerakannya ini hanya pada arah X. Jadi di sini arah X, di sini juga AX gitu ya. Let's say seperti itu. Maka persamaan geraknya ini adalah, nah pada arah X ini gaya apa saja yang terjadi, yang ada, yaitu hanya WX ya, WX, tapi arahnya kan berlawanan dengan AX, maka dia min WX sama dengan M kali AX. WX di sini adalah min M kali G dikalikan dengan sin theta sama dengan M kali AX gitu kan. Nah, M-nya bisa dicoret sehingga G sin theta ini adalah A kali X. Nah, AX ini adalah turunan dari posisi kan.
turunan kedua dari posisi atau AX itu kan sama dengan D kuadrat X per DT kuadrat ya. Sehingga ini bisa menjadi D kuadrat X per DT kuadrat. G sin theta, begitu ya. Oke. Nah, sehingga kita punya persamaannya ini. Ini kan dari M G sin theta yang tadi ya. Nah, MG sin theta dikalikan dengan M kali delta X gitu. Ini M kali AX kan gitu. AX ini adalah turunan pertama dari V. Jadi AX ini adalah dVx per dt gitu. Kalau AX ini adalah turunan pertama dari V tapi turunan kedua dari X kan gitu ya. Jadi AX ini bisa kita tulis menjadi dV per dt gitu. Sehingga V di sini nah ini kan bisa kita coret sehingga dV per dt sama dengan G sin theta. Nah V sendiri since the velocity is given by V sendiri itu adalah L d theta per dt. Jadi di sini kan ada gerakan rotasi yang disimbolkan dengan theta, juga ada gerakan translasi yang disimbolkan dengan X. Translasi itu berubah tempat, kalau rotasi ini kan berputar gitu ya. Jadi ini adalah simbol dari gerakan rotasi, posisi dari rotasi, sedangkan X ini adalah posisi dari translasi. Hubungan antara X dan theta ini adalah X sama dengan L kali theta. Nah kalau V itu adalah L d theta dt. Karena V di sini adalah dx dt. Nah, V itu kan dx dt. Sehingga hubungan antara translasi dengan rotasi ini adalah kecepatan. Translasi di sini adalah rotasi. Itu ya. Jadi V ini bisa kita rubah bentuknya menjadi L d theta per dt ya. Sehingga ini dirubah bentuknya menjadi L, V-nya dirubah bentuk menjadi L d theta dt gini kan. Nah ini L-nya bisa keluar sehingga menjadi L d kuadrat theta dt kuadrat. Sehingga dv dt ini bisa berubah bentuk menjadi seperti ini. Nah L-nya kita tarik ke bawah sehingga min G per L sin theta. Nah, di sini kan persamaannya itu sudah ada ya. Ada theta, di sini juga theta. Tapi di sini disebut dengan differential equation yang non-linear atau persamaan diferensial yang non-linear. Karena di sini sesuatunya beda. Di sini theta, sedangkan di sini sin theta. Gitu. Karena non-linear kita perlu membuat batasan yang mana batasannya adalah kita buat tetanya itu sangat kecil atau theta kurang dari 1 radian. Sehingga tetanya ini, sin tetanya ini ya, jika tetanya sangat kecil sekali yang mana itu kurang dari 1 radian, maka sin theta ini nilainya mendekati theta. Sehingga persamaan ini bisa ditulis seperti ini. Jadi sin tetanya dirubah menjadi theta seperti itu. Nah, di sini kan akhirnya akan sama ya. Ya dari yang non-linear menjadi linear. Jadi sesuatunya ini sama. Nah, kalau sesuatunya sama, maka ini adalah omega kan gitu ya. Jadi omega adalah akar G per L. Sama halnya dengan yang tadi gitu ya. Bahwa C-nya ini adalah G per L, maka omeganya adalah akar G per L. Nah, di sini adalah sifat dari
frekuensi sudut, frekuensi sudut dari bandul gitu. Oke. Jadi ini adalah frekuensi dari bandul yang kita anggap bandulnya itu osilasinya harmonik, jadi tidak ada gangguan sama sekali. Dan juga sistemnya hanya terdiri dari massa dan juga tali, yang mana talinya pun massanya kita abaikan. Jadi ini juga salah satu contoh dari SHM, tapi beda sistem. Di sini bandul, tapi yang di atas tadi adalah benda berpegas atau pegas bermassa gitu ya. Jadi untuk yang bandul omeganya sama dengan akar G per L, sedangkan untuk pegas bermassa omeganya adalah akar K per M gitu. Baik, ini kita sudah mengenal dua sistem dari simple harmonic motion, yaitu jadi SHM simple harmonic motion ini kita punya benda pegas bermassa atau mass spring system, dan kita juga punya pendulum atau bandul gitu ya. Ini adalah satu contoh dari SHM, yang mana syaratnya adalah tidak ada gangguan sama sekali, jadi gerakannya adalah harmonik gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pendulum. Dan contohnya, ini ada contoh soal ya. Find the length of the pendulum rod of a grandfather clock. Jadi kenapa disebut grandfather clock atau jam kakek gitu? Karena zaman dulu kan jamnya bukan seperti ini bulat itu ya, tapi ada bandulnya kan. Nah, having an oscillation period, periodenya diketahui ada bandul dengan periode 2 second. Kemudian assume the mass of the rod. Jadi massanya adalah jadi ini asumsinya adalah massa dari tali itu sangat kecil sehingga diabaikan dari massa yang melekat gitu. Jadi M talinya sangat kecil gitu ya. Maka disuruh mencari apanya tadi? L gitu ya. M-nya tidak diketahui ya. M-nya tidak diketahui, jadi ini saya hapus saja. Yang diketahui adalah T yang sebesar 2 second, disuruh mencari L. Nah, bagaimana gitu? T itu kan periode ya. Periode ini hubungannya dengan frekuensi itu dari persamaan yang tadi ya. Jadi ini adalah T itu adalah 2pi per omega ya. Maka di sini kita bisa gunakan omega itu kan sama T ya, maaf. Jadi T sama dengan 2pi per omega. Jadi kita harus mencari omeganya dulu. Omeganya dari mana? Kita sudah menurunkan tadi karena di sini adalah pendulum, SHM yang pendulum atau simple harmonic motion yang pendulum, maka omeganya adalah G per L. Begitu ya. Di sini T-nya adalah 2 second. Kemudian omeganya bisa kita cari ya kan? 2, berarti omega di sini adalah 2pi per T kan begitu. Nah, tentunya dalam radian ya. Jadi 2pi ini kan 2 dikalikan dengan radian itu 3,14 gitu kan, pi-nya itu kan 3,14 dibagi dengan 2 second
Gitu ya, benar ya. Jadi T-nya di sini itu berapa nilainya omeganya, ya kan? Omeganya berapa? Kemudian omega yang dimasukkan di sini. Nah, dari sini kita bisa mencari L kan? Jadi L sama dengan omega kuadrat di sini kan sama dengan G per L, sehingga L sama dengan omega kuadrat per G. Jadi nilai yang ini kita bagi dengan G, itulah L-nya. Gitu. Oke, itu adalah contohnya. Kemudian untuk apa ya berarti ini? Tugas ya. Tugas presentasi. Jadi bukan tugas presentasi. Tugas presentasi untuk kelompok yang akan presentasi yaitu di contoh 1.1. 1.1 ini bahwa ada a mass of 0.5 kg, ada benda bermasa 0,5 kg yang digantungkan pada light spring atau pegas yang light itu yang apa? Yang ringan. Jadi pegasnya ringan, maka kita anggap pegasnya itu sangat ringan gitu dibandingkan dengan massa ini, sehingga bisa kita abaikan massanya gitu maksudnya. And execute SHM, dan gerakannya ini eksekusinya adalah simple harmonic motion. Jadi kita bisa pakai persamaan yang tadi. So that its position X is given by, dan solusinya kita tahu nih bahwa X terhadap waktu ini dideskripsikan dengan persamaan ini. X-nya adalah A cos omega T. Ini adalah X fungsi waktunya. It is found that the mass completes 20 cycles. Yang ini disebutkan bahwa massa tersebut itu melakukan 2 kali siklus of oscillation in 80 second. Jadi dalam 80 detik dia melakukan 20 kali siklus. Nah, kita jadi bisa mencari frekuensinya. Frekuensinya berarti frekuensi itu kan jumlah osilasi per waktu, ya kan? Jadi kalau frekuensi atau V ini adalah jumlah osilasi per waktu. Nah, rumusnya hasilnya nanti frekuensi ini nanti satuannya adalah second minus 1 gitu. Jadi ini bisa kita cari frekuensinya 20/80 gitu kan. Kemudian determine the period of the oscillation. Kalau udah tahu frekuensi, kita juga pasti bisa mencari periodenya. Nah, periode hubungannya dengan osilasi dengan frekuensi, kita bisa gunakan rumus ini. Gitu kan? Gitu. Kemudian cari angular frequency atau frekuensi sudut. Frekuensi sudut itu simbolnya omega kan, of the oscillation. Kemudian yang ketiga disuruh mencari spring constant atau konstanta pegas. Kemudian B, using a value of A 2 mm, jadi A-nya adalah 2 mm, make sketch of the variations with time of the displacement, velocity, and acceleration of the mass. Nah, ini kita harus pakai Excel sih ini. Jadi untuk yang B ini mungkin sebagai tugas kali ya. Tugas 1 nanti. Jadi nanti untuk di kelas cukup menyelesaikan 1.1 yang A. Nah, ini untuk presentasi di kelas. Gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video orientasinya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa paham dan pemahaman kalian bisa semakin mendekatkan kepada kita ke Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.